Samosir dikelilingi Danau Toba. Pulau Samosir ini Danau Toba. Bisa dilihat itu bukit barisan, nampak sungguh indah. Ini selain ciptaan Tuhan yang paling seksi, itu selain wanita ciptaan Tuhan paling seksi, ini adalah ciptaan Tuhan paling seksi juga. Luar biasa teman-teman. Kita sebentar lagi, beberapa langkah lagi udah sampai puncak Gunung Pusubuit. Tapi kita jangan melewatkan momen keindahan pemandangan ini. Ya, ada berbagai macam suku Batak setiap sudutnya. Marga ini, marga ini, marga ini, marga ini, marga ini, marga ini. Ini tuh. Ini Medan bro, Sambala 18, Medan, Danau Toba, Gunung Pusubuit. Keren, kalian wajib ke sini. Ikuti perjalanan kita ke puncak yang tinggal beberapa langkah lagi. Go. Oke, teman-teman, kita menuju puncak ya. Sahabat Sambala menuju puncak. Ikuti dia terus. Ya. Jejak Gunung Pusubuit. Oke. Oke. Teman-teman, sahabat Sambala 18, kita sudah sampai di puncak. Bisa kameranya di shoot keliling, kita banyak di keliling shoot. Kita naik ke atas sedikit. Ada beberapa 7 cawan juga maju lagi, 7 cawan ya. Biasanya orang di sini ngambil pakai telur, daun sirih, jeruk purut gitu kan. 1 2 3 4 5 6 7 sama seperti yang di sebelah bawah juga. Sebelum di sini itu ada 7 juga, bentuk segitiga juga. Itu danau 7 bidadari, orang bilang 7 malaikat bersama Raja Batak. Jadi di sudut sebelah kanan ada persaktian Pusubuit namanya, boleh di zoom Pusubuit. Oke, saya biar muter karena nggak bisa masuk apa, agak sepatu. Jadi saya mau persaktian Pusubuit. Ini beberapa permohonan yang mungkin bisa teman-teman melakukan di sini, permohonan untuk rezekian, jodoh, penyakit atau apapun. Saya tidak percaya, ya teman-teman. Oke, kita segera keliling. Selanjutnya kita lihat lokasi yang lain selain apa yang ada di puncak. Oke, Halo sahabat Sambala di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kali ini kita berada di sebuah tempat, letaknya di Pusubuit. Tapi tempat ini rahasia sebenarnya, tidak semua orang tahu. Karena dengan hati yang tulus, ikhlas, tempat ini akan ditemuin. Karena ada beberapa contoh orang yang sudah 9 kali bolak-balik datang, nggak pernah bisa ngeliat tempat ini. Ya, tempat ini adalah gua sakti yang paling tertua di dunia. Ya, teman-teman bisa lihat. Kita masuk ke sana. Tempat ini tidak tersembunyi. Coba di shoot sekitarnya. Oke, teman-teman, sahabat Sambala 18 ya. Tadi sebelum kita syuting, kita ada acara adat sedikit, permohonan dari beberapa juru kunci. Ada juru kunci sama pemangku adat, lurah dan masyarakat ya. Makanya ada sisa-sisa daun sirih, pisang, beras, telur ya. Ini jeruk purut dan ada beberapa tempat ini ya. Inilah gua paling sakti yang tertua yang ada di dunia ya. Izin opung, karena pada hari ini saya tidak dapat izin ya, karena jamnya nggak tepat.
untuk bisa masuk ke dalam. Sekilas mengenai gua ini adalah di daerah gua ini paling keramat di antara di daerah Gunung Pusubuit ini. Inilah paling keramat, paling angker, yang paling disucikan karena beliau adalah orang suci ya. Jadi di daerah gua ini dan daerah Gunung Pusubuit ini tidak boleh merokok ya. Tidak boleh merokok. Satu, tidak boleh amit makan B1. Apa itu B1? Babi. Tidak boleh makan B1 itu anjing, B2 babi. Jadi setiap orang-orang yang datang ke sini dari suku manapun, agama manapun, bangsa manapun, itu dilarang makan babi untuk bisa masuk ke daerah Pusubuit, apalagi di tempat keramat yang disucikan ini ya, gua Raja Batak yang pertama. Jadi dulunya ya, itu setelah makan babi, makan anjing, rokok tidak boleh berbuat mengucapkan kata kotor, buang kotoran, dan harus hati yang tulus bisa nyampe ke dalam gua ini, menemukan gua ini ya. Jadi pertama kali Raja Batak menemukan gua ini, beliau nongkrong di pohon itu. Tuh. Nongkrong di pohon ini. Beliau lagi duduk di sini ya. Ini dulu lembah. Dan tertutup air. Jadi gua ini sama sekali tertutup air ya. Gua ini tertutup air. Jadi duduk di sini Raja Batak yang pertama, di sini lembah, dan bermohon kepada sang pemilik hidup, memohon, berdoa atau bertapa, akhirnya menemukan tempat gua ini. Gua ini akhirnya ketemukan. Akhirnya diwariskan ke anaknya Titi Bulan ya, baru ke anak lagi Raja Uti. Jadi sekarang Raja Uti yang di sini. Jadi itu kisahnya dulu. Ini lembah tapi berair, kayak bentuk perahu dia. Jadi nama orang Batak sini perahu gunung-gunung, perahu bentuk gunung dalam gunung ya teman-teman ya. Ini keramat. Biasanya orang ngerokok di sini ya, tapi tidak ngerokok ya. Masalah kepercayaan teman-teman, sahabat saudara Sambala 18, syirik musyrik atau apapun itu kita nggak bicarakan, kita tidak kembangkan bahasa itu, tapi tata caranya biasanya mereka lakukan jeruk purut, syirik, ada rokok-rokok, ada kembang-kembangnya. Terserah, terjemahkan dengan bahasa dengan kepribadian masing-masing, keyakinan masing-masing ya. Kita lintas agama saat ini, kita berbicara tentang lebih cenderung kebudayaan ya. Itu awalnya guanya ditemukan sama Raja Batak pertama. Dan akhirnya keunikannya teman-teman, oke kita turun. Setiap gua biasanya semakin lorong itu kan ada kamar-kamar. Gua ini juga punya kamar-kamar. Gua ini punya kamar-kamarnya. Tapi yang anehnya, uniknya, semakin ke dalam kita masuk, semakin kecil lorongnya. Jadi kesaktian Raja Batak ini, dia bisa mewujud jadi 7 rupa ya. Jadi karena kesaktiannya tadi, bentuk guanya seperti ini ya. Dia bisa mewujud bentuk apapun dalam bentuk 7 rupa, mau sekecil apapun. Jadi semakin ke dalam semakin kecil. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan yang sakti, dengan hati yang tulus, ikhlas, kemampuan yang cukup tinggi, sangat tinggi, tidak akan bisa menembus gua ini. Karena pada dasarnya informasi yang saya dapat, gua ini tembus ke danau paling bawah, ke Danau Toba, Danau Sapuan. Danau apa itu namanya? Sungai apa, air bernapas ya. Air bernapas itu dalam sekali teman-teman ya. Di dalam itu pun menurut informasinya adalah berkamar-kamar dia, tapi dia harus merubah dirinya jadi lebih kecil lagi agar bisa dapat ketemu ruang-ruangan yang besar. Dan kalau di gua-gua yang kita lihat di TV itu kan ruangannya besar-besar, kayak lubang Jepang, besar-besar ruangannya kan. Gua di mana-mana agak masuk sedikit-sedikit, makin dalam makin besar. Justru di sini makin dalam makin kecil ya. Butuh kesaktian yang tinggi dan hati yang tulus, ikhlas, dan izin dari Raja Batak ini baru bisa masuk ya. Jadi hari ini kita bukan bicara sampai harus masuk ke dalam, tapi itu ke dalam karena di sini punya aturan dan kesaktian beliau sampai diakui sampai seluruh dunia, tempat yang paling suci. Informasi kita dapat dari masyarakat tempat, orang Arab sendiri pun, negara Arab, luar negeri, Rusia, Israel, Indonesia, beberapa presiden pernah datang ke sini nyekar, memohon restu ke tempat yang paling suci di Indonesia nih ya, yang paling keramat, gua yang paling keramat mungkin di dunia. Dan luar negeri mengakui kalau ini tempat yang paling suci, keramat suci dan
paling keramat. Karena sejarahnya, Tarumbonya, ya itulah Raja Batak pertama kali turun ke muka bumi ini di saat peradaban manusia baru ada atau kosong, ya, Pusubuit. Jadi sehingga kesaktian yang dimiliki dari Raja Batak ini sampai sekarang ke Raja Uti, sehingga masyarakat Batak mempercayai bahwa beliau suka membantu kesusahan kita dalam hal kerejekian, pangkat, jabatan, sakit, sekolah, dagang, jodoh, apapun tuh. Sampai detik ini, setelah ratusan tahun sampai detik ini, budaya ini tetap dilakukan oleh masyarakat di sini dengan juru-juru kuncinya, dan hasilnya tidak ada yang gagal. Selain sugesti dan kepercayaan diri dari si pemohon, berkah buat kesaktian beliau ikut juga memohon sama sang pemilik kehidupan sampai saat ini. Kecuali keinginan-keinginan yang tidak baik, itu tidak akan pernah dikabulkan. Jadi teman-teman, ini suatu informasi yang mungkin orang lain sudah mengetahuinya, tapi masih banyak lagi teman-teman sahabat Sambala ya dimanapun yang belum tahu. Jadi ini informasi penting. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini ya, Gunung Pusubuit, teman-teman bisa datang ke sini ke Gua Sakti yang tertua di dunia ini, persaktian. Jadi teman-teman bisa monggo ke sini, tapi dijaga sikapnya, sopan pakaiannya, sopan ucapannya, ikuti budaya di sini. Terus tidak boleh ngerokok, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh kotor, dan pikirannya harus satu. Jadi kalau lima orang yang pergi berangkat harus satu pikirannya, tujuannya apa? Sampai di sini nanti baru memohon dengan cara agama masing-masing, karena beliau tidak memandang suku dan agama apapun, silakan datang. Ya, inilah informasi mengenai Gua Sakti tertua di dunia, dari mulai Raja Batak, baru Titian Bulan, baru Raja Uti. Ya, jadi banyak kesaktian. Jadi banyak ribuan orang, dan informasinya sampai, mohon maaf, informasinya kalau salah itu tidak, Pak Jokowi sampai di sini memohon kata juru kuncinya untuk bisa mengawal Indonesia ini supaya bisa damai, tentram. Ya, teman-teman, demikian saja informasi mengenai gua tertua dan tersakti di dunia, yaitu gua yang ada di kaki Gunung Pusubuit. Jadi kalau teman-teman berminat, datang dekat Danau Toba, dekat Tele juga, ya. Dari Simborong-Borong itu sekitar 3 jaman, ya. Dari Medan ke sini mungkin sekitar 6 jaman. Monggo datang. Boleh meditasi ke sini. Ada orang berapa hari kadang meditasi di sini, dikasih petunjuk dan akhirnya pulang berhasil. Ingat, keberhasilan itu bukan karena hanya kesaktian beliau saja sebagai raja di sini, tapi ketulusan hati dan keteguhan pikiran kalian, teman-teman, ketika memohon itu akan bakal terjadi. Oke? Oke, go, teman, ikuti terus channel Sambala 18. Oke? See you.